kadang-kadang kalau kita sudah menyadari itu, maka kita tidak terlalu menghiraukan sangat apa yang ada di alam muka bumi ini, apalagi urusan rizki. Rizki itu urusan Allah Ta'ala dan itu memang sudah dijamin oleh Allah. Cuman kita ini disuruh untuk berikhtiar. Itu aja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhtiar. Cuman ikhtiar ini jangan sampai menghambat atau menghalang kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita. Ya sampai time waktu sholat. Sampai time waktu duduk majelis ilmu hadir. Sampai time waktu untuk urusan kerja, ya kerja. Silakan buka pom bensin, silakan. Datang ke kantor, jangan tidak datang ke kantor. Nanti ribut kalau tidak datang ke kantor. Harus datang ke kantor. Cangkul tanah, cangkul cari. Cuman urusan itu jangan sampai mengalahkan kewajiban kita yang Allah Ta'ala bebani kepada kita. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, buka usaha silakan. Laksanakan aktivitas-aktivitas. Apa yang kita karirkan silakan. Cuman karir ini jangan sampai membuat kita ini menghambat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu yang menyebabkan kita ini susah untuk melaksanakan perintah Allah, yang tentunya adalah perintah Allah itu jalan untuk menuju sa'adatun fid dunya wal akhirah, jalan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya penyebabnya adalah karena si hati ini tadi. Hati ini masih ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ragu. Kalau aku tidak bekerja tidak makan, kan gitu. Kalau aku tidak bekerja tidak dapat duit. Lah banyak kok orang yang tidak bekerja tapi tidak mati-mati. Matinya kita ini berarti rezeki kita sudah sempurna, titik. Kita mati itu berarti kita sudah sempurna. Kalau rezeki kita belum sempurna, kita tidak akan mati. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita memasuki bab yang ke-15 dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wa fil khabari idza waqala 'abdu fin naz'i habbasa lisanahu wa dakhala 'alaihi arba'atu minal malaikat. Di dalam khabar, di dalam hadis dikatakan apabila seorang hamba ini sudah nampak naza'nya, sudah nampak waktu sakaratul mautnya, baring sudah di atas kasur, sudah tidak dapat bergerak lagi, jangankan mau ke WC, jangankan nak ngurus politik, ngurus la ilaha illallah saja tidak dapat lagi ngucap. Nah, bila mana seorang hamba ini sudah nampak nazaknya, jadi kalau orang tua ini sudah nampak nazak, jangan ribut lagi. Jangan ribut, bacakan Yasin. Kalau orang ini sudah nampak nazaknya, sudah nampak waktu nak mati, itu tidak usah ribut. Di dalam kitab Syarah Ainiyah, jikalau perlu berpakaian yang tidak sopan pun jangan hadir di depan orang yang ketika sakratul maut. Sibuk orang sakratul maut, sibuk nampak auratnya, pahanya, apa melehoi segala macam, jangan. Ini dalam kitab Risalah Ainiyah ini, kita selaku anak nih, atau kita selaku cucu nih, melihat nenek kita yang sudah bakal sakratul maut, berwudu. Yang tadinya tidak berjilbab, pakai jilbab. Yang tadinya pakai celana tikas lutut, pakai celana panjang. Jikalau perlu pakai sarung, pegang surah Yasin, baca Yasin. Karena sakratul maut itu susah. Awak kata Al-Imam Ba'alawi Al-Haddad, bila mana salah satu keluargamu sudah nampak nazak, waktu nazaknya, berdandanlah engkau seperti dandannya engkau ahli ibadah, walaupun engkau bukan ahli ibadah. Pakai songko, pakai peci, hormati malaikat yang datang di situ. Dengan sebab kita menghormati tadi, dengan sebab kita menghormati, maka malaikat ini ada sedikit kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh oleh malaikat itu oleh Allah untuk mencabut nyawanya si hamba tadi dengan perlahan-perlahan. Ada penghormatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila mana seorang hamba ini sudah nampak terbukti ini sakratul maut, nazak, ruh lepas dari jasad, wa dakhala alaihi arba'atun minal malaikat, masuk 4 orang malaikat. Kita nih bila sudah terbaring di atas kasur atau di rumah sakit nih, sudah hendak sakarat nih, maka